Pertama cewek, ada nggak sih yang dirasain apa pesan khusus buat? Iya pastinya kan karena mungkin karena aku dulu nggak pasti karena dia keguguran terus dan lain-lain, jadi mungkin ke dia lebih kalau anak cewek harus begini, anak cowok harus kayak gini. Nah, jadi pesan daripada Bunda ya, pada saat Bunda mesen tuh sampai megang pahanya Aurel sampai jadi kayak ngerasain banget perasaan yang begitu dalam atas kehilangannya waktu yang lalu gitu. Jadi kayak agak sedikit lebih khawatir atau worry lah. Nah, terus juga ada pesan-pesannya kalau anak cewek harus begini, anak cowok harus begini, banyak pesan-pesan dari Bunda dengan menyentuh Aurel dengan perasaan kasih sayang sebagai seorang ibu. Dan lihat dia punya anak kayaknya nggak masih apa ya? Masih antara shock aja gitu. Bunda ngomong pada saat ini kayaknya kamu punya anak ya. Kayak Bunda tuh lagi shock aja sambil ngeliatin anaknya, tatapan penuh kasih ya. Jadi tatapan seorang ibu kepada anaknya kayak nggak percaya, kayak shock kok dia punya anak sih gitu loh anaknya. Kemarin kayak masih kecil deh gitu kan, sebagai ibu pasti kan ada seperti itu rasanya. Ntar ribet nih. Mau ikut nenek yang ini, mau ikut nenek yang itu. Bunda ngeliatin kayaknya oke, belum ada dalam datanya, dalam pikirannya nih kayak emang ya gitu. Culik terus mau yang nanti diculik terus-terusan. Ih lucu banget, perebutan granny. Ya ampun, neneknya masih pada muda-muda banget, lucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yuk pembahasan ekspresi dari anggota keluarga lainnya seperti apa sih. Tapi sebelum kamu masuk ke part 2, kamu harus dapat dulu part 1 untuk kamu dapetin gambaran ekspresi lebih lengkapnya. By the way, udah mempelajari tentang masalah micro expression belum? Kalau belum, langsung ke www.psikodinamika.org. Sehingga pada saat kita diskusi dan dialog seperti ini, kamu juga udah mempelajari teori-teorinya lebih dalam dan lebih lanjut lagi. Oke, langsung masuk pembahasannya. Berikut ini. Gimana ini? Tebakannya semuanya buyar. Nah, Mimi Kade nih sekarang yang bicara gimana ini tebakannya semuanya salah. Mimi Kade memakai baju warna biru, guys. Nggak kakek, nggak nenek, nggak bundanya, semuanya sama Nggak kakek, nggak nenek, nggak bundanya. Seneng ya melihat pada saat nyebutin itu benar-benar no hard feeling. Jadi benar-benar semuanya udah menyatu banget menjadi keluarga besar. Ih seru banget. Jadi bisa berdamai seperti itu walaupun berpisah, itu keren banget. Berarti menggambarkan kedewasaan satu dengan yang lain demi anak. Keren nih. Tapi artinya seperti yang tadi Ibu Gen sampaikan bahwa ini adalah Sri Kandi. Nah tadi kan juga Mimi Kade mengatakan bahwa seperti yang Ibu Geni katakan bahwa ini adalah Sri Kandi. Wah, didoain nih cucunya dari 3 orang nenek akan menjadi Sri Kandi Indonesia di 7.09 sampai 10. Bicara dengan mukanya bangga dan bahagia. Perkasa ya, Sri Kandi ya perkasa. Mungkin juga turunan saya juga ya, karena dapat pada saat ngomong Sri Kandi mungkin juga turunan saya juga ya, sambil nunjuk ke dalam dirinya, yaitu 7.15 sampai dengan 7.16 perempuan laki-laki. Nah mungkin dalam hal ini pemahaman seperti dirinya itu karena tadi ya kayaknya polanya tuh hampir sama, perempuan laki-laki. Nah polanya juga hampir sama dengan Bunda Ashanti, perempuan dan laki-laki. Jadi akhirnya karena kekuatan keduanya berada di posisi itu, maka terjadinya hampir rata-rata seperti itu. Jadi kayak ngikutin polanya dari orang tuanya, perempuan. Jadi kalau perempuan tuh memang cenderung dia lebih bisa menata, menuntut. Nah kalau perempuan tuh kan kalau menurut dari Mimi Kade, perempuan tuh bisa menata, menuntun sambil menjelaskan, tangannya tuh dikasih penekanan terhadap kalimat-kalimatnya di 7.23 sampai 24. Mengajarkan adiknya nantinya akan mengajarkan. Di sini sampaikan dia akan mengajarkan adiknya nanti, karena sebagai perempuan pertama ya akan lebih mengurusin keluarga. Dan itu bener sih, kalau misal kamu pahamin, kalau misal anak pertama itu perempuan, dia akan lebih ngurusin gitu loh. Kenapa? Dibanding laki-laki, karena laki-laki pada endingnya kan dia akan keluar ya untuk mencari nafkah. Kalau perempuan tuh dia akan lebih ngurusin. Kalau anak perempuan pertama ya seperti itu dalam keluarga. Ya namanya orang tua pasti penuh dengan syukur. Di sini Mimi Kade juga mengatakan sebagai orang tua penuh dengan syukur. Pada saat bicara penuh dengan syukur, tangannya seperti ini. Jadi hope dan begging dan berharap di sini. Tentunya berharap yang penting bayinya dan ibunya tuh sehat. Ya.
Nah, yang penting bayi dan ibunya tuh sehat. Pada saat bicara seperti itu, ia langsung memberi penekanan. Ini penting banget ya buat para nenek yang memberikan masukan adalah bagaimana agar Aurel itu sehat, bayinya juga sehat. Karena mereka punya pengalaman sebelumnya yang ya harus kehilangan ya. Dan insya Allah juga Aurel siap lahir batin ya, namanya juga anak pertama pasti, dan dia masih muda. Dan juga berharap bahwa Aurel di sini siap lahir batin. Pada saat menjelaskan itu matanya agak berkedip-kedip ya. Kenapa? Karena ada sedikit worry dan bisa dipahami kenapa agak cemas ya, sebagai seorang ibu punya cucu pertama, anak pertama, perempuan pula. Jadi pernah pengalaman sebelumnya seperti apa, jadi agak sedikit khawatir dengan keadaan anaknya gitu loh. Pasti kepingin rasanya ngerasain jadi ibu yang... Nah, tapi karena juga masih muda pasti pengen ngerasain jadi ibu. Jadi berharap banget nih dede bayi ya, cucunya tuh selamat, anaknya juga selamat. Kita doain sama-sama ya. Amin ya robbal alamin. Komplit. Ya apa tuh lahiran normal. Terus ngomongnya bisa komplit dede bayinya laki-laki dan perempuan yang normal. Kemudian langsung tutup mata dan bertepuk tangan di sini. Jadi tutup mata itu membayangkan bahwa cucunya akan lucu banget, akan mendapatkan yang terbaik, maksudnya dengan lahir dengan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya aku terserah senang. Nah, pada saat diwawancara Pipi tuh bicara perasaannya ya. Pada saat dia bicara perasaannya, dia ngambil data mata sebelah kiri atas di 9.25. Kamu lihat di situ ya. Nah, lihat di situ sebelah kiri atas, artinya informasi tersebut datanya akurat. Mau cowok mau cewek tapi akhirnya cewek. Nah, mau cowok mau cewek akhirnya cewek, dan itu Aku tebakannya salah tapi nggak apa-apa. salah tapi nggak apa-apa. Jadi agak sedikit malu deh. Tapi it's okay, tapi nggak apa-apa. Artinya dia tetap bahagia sekali. Yang penting sehat, ibunya sehat, anaknya sehat. Nah, yang penting ibunya sehat, anaknya sehat. Amin ya robbal alamin. Kakak sebenarnya udah tahu karena dia kan kakak adalah perempuan pertama juga di The Hermansyah. Kakak sebenarnya udah tahu gitu kan, pada saat ngomong udah tahu, itu juga matanya lihat ke kiri atas ya. Jadi pada saat bicara kiri atas itu datanya adalah evidence. Dia adalah anak pertama, dia pasti tahu bagaimana harus mengayomi adik-adiknya. Nah, pada saat bicara tentang kakak pasti tahu sebagai anak pertama, jadi dia tahu bagaimana cara mendidik anaknya karena dia juga pengalaman sebagai anak pertama ya, bagaimana melindungi adik-adiknya, mengayomi, Harus menjaga juga adik-adiknya, harus ngomong-ngomong adiknya. Jadi nanti tahu bagaimana mendidik anak pertamanya ini, anak perempuan. Dan bagaimana ya pertama kan Kembali lagi ngeliat ke kiri pada saat bicara tentang masalah harapannya, juga ngeliat lagi ke kiri. Itu menggambarkan ia bicara mengambil data dan sudah tergambar, udah tahu bahwa data tersebut akurat. Jadi mata itu akan mengambil di mana otak menyimpan informasi. intinya adalah cewek yang akan tapi Arsi mulai kemarin sih berharap memang cewek. Jadi Arsi tuh aku maunya cewek, mudah-mudahan cewek kenyataan. Arsi sendiri memang senangnya pengen dapetnya anaknya cewek. Jadi dia punya ponakan cewek. Sehat semuanya. Nah, pada saat bicara yang penting sehat semuanya, itu adalah hope, harapan, dan thumbs up. Yes. Karena kan dua kubu bener antara. Di sini ada video yang menarik ya guys ya. Di sini nih gesturnya menarik banget untuk aku analisa ya. Jadi di sini Mbak Ashanti tuh posisi duduknya tuh kayak bersandar dengan Mbak Krisdayanti gitu loh. Jadi menggambarkan vibrasinya udah positif, karena kalau badan mendekat itu berarti mereka udah satu vibrasi gitu kan, deket, close. Pada saat deket gitu kan, kemudian kayak bersender gitu, terus Mbak Krisdayanti akhirnya menghentikan makan sambil bicara mengenai granny. Mereka adalah granny yang cantik-cantik dan seksi-seksi dan luar biasa. Granny di usia berapa? 46 tahun sama di usia 39 tahun. Wow, masih muda banget. Dan mereka membahas mengenai panggilan. Ya, jadi mau dipanggil apa nih gitu. Salah tebak ya, bukan salah jadi grandma. Panggilannya apa nanti? Nanti dong, siapa panggilannya mau apa? Kalau mau, terus mereka pada saat ngomong panggilannya apa langsung kedip, matanya kedip, bingung nih gitu loh. Tapi aku suka banget, mereka akur banget ya kan. Jarang loh bisa gitu ya, tapi bagus banget. Ini contoh yang baik banget. Kedip, terus lihat lagi apa ya. Ada dua kubu yang mimi aja kan, grandma ya. kekuatan Yang mau mimi aja kan grandma ya. sama. Nenek sendiri. Terus mengatakan bahwa panggil nenek aja deh gitu kan, sambil nunjukin badannya. Terus 46. Gak ada yang gampang.
36 sih? Dia ngelihat gitu kan 46 jadi it's okay lah manggil nenek. Terus kamu 36 enak kayak 36 enggak 39 katanya. 39, 36. Jadi gambaran dari video ini adalah menggambarkan mereka begitu akur, harmonis, menyatu dan bahagia menyambut. Semuanya pada bahagia. Karena semua bahagia, ya siapa sih yang nggak bahagia menunggu kehadiran anak pertama dan perempuan. Kemudian juga yang diharapkan semuanya ya Atta berusaha banget dari kemarin dengan Aurel kan akhirnya hadir, dikasih kesempatan sama Allah, dikasih amanah ya. Jadi pasti bahagia banget. Kebahagiaan ini akan dirasakan sama kita ya kan. Kita juga mendoakan yang baik-baik buat mereka. Senang sekali bisa ketemu dengan keluarga besar ya, kepada Mas Anang, Bunda Pipi Anang, Bunda Sati dan Mimi Kade yang saya hormati. Nah, pada saat di sini sekarang Ibu Geni yang menyampaikan informasi pesan-pesan dari The Atta Family ya terhadap semua keluarga besarnya. Mana tunjuk tangan dulu, mana yang tim boys? Tim Boys 1, 2, 3. Wah, pada saat mana tim boys? Wih, semuanya angkat tangan hampir min rata-rata. Menjelang 4 bulan ini kita perlu sekali mendoakan. Menjelang 4 bulan kita perlu sekali mendoakan. Pada saat bicara mendoakan semua tangan menengadahkan tangan ke atas ya. Jadi memang benar-benar berhoop dan berharap. Rohnya ditiupkan. ditiupkan. Oh, jadi usia 4 bulan roh ditiupkan. Jadi ruh itu ditiupkan. Jadi bagaimana bisa menyambut pada saat kehadiran ruh tersebut yang ditiupkan. Ya, roh ini menentukan raja dalam keadaan diri itu adalah hatinya. Jadi kalau hatinya baik, jiwanya baik, maka baik. Nah, berarti pada saat ditiupkan masuk ke dalam detakan jantungnya itu berdetak. Kalau misalnya baik, semuanya didoakan dengan yang baik-baik, maka karena hatinya dalam hal ini adalah jantungnya atau kalbunya itu baik, maka semuanya akan mengalir hal yang kebaikan dari kepribadian si anak tersebut kelak nantinya. Maka didoakan di 4 bulan ini merupakan hal yang penting. Jadi kita mendoakan mudah-mudahan ditiupkanlah roh yang baik-baik. Amin. Seperti rohnya para nabi dan para rasul. Jadi didoakan baik-baik seperti rohnya para nabi dan rasul. Pada semua yang mengatakan amin. Ya Allah, Masya Allah. Seperti rohnya para kekasih Allah. Amin. Seperti rohnya para orang soleh. Dan seperti rohnya para kekasih Allah. Ya Allah, luar biasa ya doanya dari nenek kakeknya. Jadi akhirnya mudah-mudahan ini boys juga, tapi apapun kita serahkan kepada Allah, Allah yang maha menentukan. Akhirnya apapun juga diserahkan kepada Allah. Tapi doanya doa yang mulia dan doa yang baik-baik dari semua keluarga besarnya. Nah, semoga kebahagiaan yang dirasakan oleh mereka ini juga bisa dirasakan oleh teman-teman semua. Dan bagaimana mereka tetap berpikir positif dan selalu berprasangka baik sama Tuhan. Akhirnya diberi kesempatan gitu loh. Dan tidak ada permusuhan lagi. Ini menggambarkan contoh yang baik dari dua keluarga yang harmonis ya, dengan besan menantu semuanya tuh menyatu dengan menjadi satu. Bahagia banget ya. Congratulations untuk Atta dan Aurel ya, dan juga untuk Mbak Kade serta Mbak Ashanti. Congratulations, kita semua senang banget dan mendoakan yang terbaik. Semoga lancar semuanya sampai kelahirannya. Dede bayinya sehat walafiat dan ibunya juga sehat. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkah Anda keakurasian kalimat manusia itu cuma 10%. Sisanya 90% adalah ekspresi wajah, kemudian body language, baru kata-kata. Berarti kalau orang bicara atau kawan Anda bicara, perlu Anda perhatikan adalah ekspresi wajahnya dibanding dengan kalimatnya. Karena kalimat manusia cenderung untuk menyenangkan orang lain, sehingga perasaannya ditutupi dan juga apa yang dipikirannya. Oleh sebab itu, sebagai seorang penjual, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, siapapun juga penting untuk mempelajari ekspresi wajah manusia. Maka pembahasan kita fokus kepada micro expression.